Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi alama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Kelima ayat itu merupakan firman Allah yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada beberapa pesan yang telah menjadi pegangan kuat yang berhubungan dengan membaca, yang berhubungan dengan menulis, yang berhubungan dengan berbicara. Antara membaca, menulis, dan bicara, dia merupakan tiga menyatu, satu bertiga yang akan muncul dalam bentuk proses-proses pembelajaran, proses-proses kajian, proses-proses transformasi keilmuan, dan proses-proses pembangunan peradaban dalam seluruh babakan sejarah yang dilalui oleh manusia. Maka orang-orang yang mempunyai kapasitas keilmuan dengan bacaan dan tulisannya, dan kemampuan berbicara yang bermutu dan memberi edukasi serta memberikan penjelasan prinsip-prinsip secara keilmuan dan penetapan hukum, orang tersebut dikenal sebagai ulama. Sederhananya ulama berarti ahli ilmu yang secara umum di kalangan Islam dikenal sebagai orang-orang yang tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin berarti dia orang punya pemahaman dan pendalaman agama yang mendalam menurut kemauan Allah dan Rasul-Nya untuk dipahamkan kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada orang banyak. Di masa pandemi yang sama-sama dipahami terjadi sejak awal-awal tahun 2020. Walaupun berita dan cerita, berbagai analisa, berbagai jurnal, bahkan film-film yang merupakan film-film fiksi katanya, itu sudah membahas soal COVID ini. Kita tidak cukup mempunyai kemampuan untuk menjelaskan ini secara bahasan-bahasan yang bisa menegaskan kepada siapapun tentang persoalan COVID dalam kajian akademis. Karena ini permainan gabungan antara memang bencana alam di satu sisi atau bencana yang dirancang dalam bentuk rekayasa oleh para konspirator yang tidak pernah mau disebut sebagai pelaku konspirasi. Teori konspirasi merupakan sebuah kajian tersendiri yang perlu didudukkan dengan baik. Karena memang rumus praktek konspirasi cuma satu. Apabila sebuah praktek konspirasi dilakukan, maka pelaku konspirasi akan bekerja keras untuk meyakinkan kepada orang-orang di sekitar manusia kebanyakan untuk menyatakan bahwasanya konspirasi itu tidak ada. Jadi orang yang paling tidak setuju dengan teori konspirasi, dia perlu belajar dan membaca tentang konspirasi, sehingga dia termasuk orang bagian daripada yang terkonspirasi atau bagian daripada yang mengkonspirasi. Silakan didalami. Yang kita hadapi hari ini adalah korban-korban yang berjatuhan sejak pertengahan bulan Maret tahun 2020 sampai hari ini, katakanlah menurut analisa para ahli yang mencoba terus-menerus mengikuti, konon ini dianggap akan hampir selesai tahun 2025. Apakah selesai karena mereka telah berhasil membuatkan satu komunitas homogen? Karena ini merupakan sebuah operasi The New World Order. Penyatuan dunia dengan satu pandangan hidup yang dikomandani oleh imam yang bernama Dajjal laknatullah. Dajjal junior sekarang bekerja keras di semua pihak. Mereka runtuhkan prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip keagamaan bagi kita yang muslim dengan menghancurkan sistem perangkat hukum Islam. Mereka hancurkan pola relasi hubungan laki-laki dan perempuan menurut ketentuan Islam. Mereka rusak sistem penanganan pendidikan yang berhubungan dengan tarbiyatul Islam. Tarbiyah yang mungkin dalam Islam lebih dikenal dengan ta'dib menjadi sebuah pekerjaan yang betul-betul membutuhkan para guru-guru dan para ulama-ulama yang mumpuni.
Mereka preteli satu persatu, mereka copot satu persatu. Siapakah mereka? Mereka itu adalah orang yang langsung atau orang yang merupakan silih tangan, orang lapis ketiga atau lapis kedua, lapis keempat atau lapis kesekian. Nah, yang kita tahu hari ini setelah memasuki tahun kedua dan entah kapan akan berhenti, kalau kita sesungguhnya sebagai masyarakat umum menginginkan COVID ini selesai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhtiar semua pihak. Dan kelihatannya permainannya menjadi sangat unik, lucu, dan kadang-kadang sangat antagonis. Fakta yang kita temukan adalah lebih dari 500-an. Bahkan data terbaru menjelang atau di sekitar bulan Agustus tahun 2021 ini, sudah 600 lebih tokoh-tokoh Islam yang meninggal dunia, dan dominan mereka adalah para ulama dan orang-orang yang mempunyai keahlian dengan ragam-ragam keilmuan. Apakah yang mati itu hanya tokoh-tokoh Islam? Memang tidak. Yang mati jumlahnya sudah mendekati angka 80, 90 ribu, bahkan mungkin wallahu alam. Kita tidak tahu lagi berapa jumlah yang akan meninggal dunia. Yang jelas, orang-orang yang punya kemampuan Al-Quran, seperti Dr. Mu'in, Lutfi Fatullah sebagai ahli hadis, dan tokoh-tokoh cendekiawan dan pemberani militan seperti Dr. Najamuddin Ramli. Kita banyak menyebut satu persatu guru-guru kita, baik yang muda maupun yang tua, baik habaib, istri-istri mereka, keluarga mereka. Ya, secara fakta kita hari ini mengalami pengurangan jumlah tokoh-tokoh yang berpengaruh secara keilmuan, secara politik, secara bisnis. Kita juga telah kehilangan seorang yang dikenal punya kemampuan secara finansial, yaitu Bapak Haji Nuzli Arismal. Banyak lagi nama-nama yang bisa kita sebut baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang mereka mendapatkan vonis sebagai orang yang kena dengan COVID-19. Kita punya doa kepada mereka, semoga mereka meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dan mereka sebagai para syuhada yang tempat mereka adalah di surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagi kita yang masih hidup, pekerjaan kita hari ini adalah melanjutkan tugas tuan-tuan guru kita, ya, karena kemarin juga ada salah satu ulama perempuan, ya, Bu Huzaimah Tanggayu, ada seorang Profesor Huzaimah ini sudah meninggal dunia, dan konon juga terkena dengan positif daripada pandemi virus ini. Tugas pertama adalah bagi yang masih hidup, mari kita bermohon kepada Allah semoga sisa hidup dan amanah hidup yang Allah berikan membuat kita tetap berani menerangkan kebenaran dengan cara yang benar, menurut sumber yang benar, untuk menegakkan kebenaran. Kebenaran dari mana? Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang berasal dari Allah. Benarkah kita hari ini menangani persoalan ini dengan menggunakan vaksinasi? Silakan dijawab. Kenapa vaksinasi terlihatan begitu ditekankan hanya kepada kaum muslimin? Kenapa di saat penerapan ini umat Islam pun ada yang sangat militan menjadi jurkamnya vaksin? Kenapa ada yang punya pengetahuan yang sesungguhnya memilih diam? Mengapa orang-orang yang menolak untuk divaksin diperlakukan sebagaimana penjahat yang harus diberangus? Ada apa dengan vaksinasi? Ada apa dengan COVID-19? Kenapa di saat kita mengalami situasi yang seperti ini, kita melihat di berbagai belahan dunia, yang konon mereka juga terpapar, sudah melakukan pesta-pesta pertandingan olahraga. Mereka punya istilah macam-macam untuk memberikan justifikasi terhadap apa yang mereka lakukan. Maka untuk merespon, untuk menjawab wafatnya atau telah dipanggil Allah sekian ratus ulama-ulama kita, sekian ratus tokoh-tokoh kita, dan jumlah yang sangat besar yang mungkin kalau kita total secara nasional bisa menembus lebih dari 1.000 orang. Kita bersedih, kita sangat berduka, kita kehilangan mereka. Tapi kalau yang pergi sudah tak bisa kembali lagi, yang berlalu takkan pernah mundur kembali.
maka kepada seluruh guru-guru, para ulama-ulama, para ustadz, ustazah, dan semua orang-orang yang telah mendahului, baik karena meninggal dalam sebab COVID-19 atau penyebab yang lain. Karena tindakan-tindakan fisik pun harus dibaca. Bagaimana seorang ulama di Labora, ketua MUI Labora, tangannya dipotong. Dan sebelum Idul Fitri kemarin, persisnya tanggal 7 Mei 2021, sekitar 5 atau 6 hari lagi menjelang Idul Fitri, di saat subuh hari di sebuah provinsi di Sumatera Selatan, ada seseorang dari saf belakang maju ke depan lalu memukuli imam masjid. Dan berbagai kejadian-kejadian semuanya selesai dengan stempel bahwa mereka orang gila yang diputuskan, bukan orang yang punya otoritas untuk menyatakan orang itu gila atau bukan. Kalau orang itu gila atau bukan, yang bisa menyebut itulah dokter jiwa atau dokter yang punya otoritas menetapkan orang itu punya kelainan jiwa atau tidak. Bukan pihak tertentu yang dengan cepat memvonis mengatakan gila. Dan kalau kita menyoal, maka kita akan ditangkap dengan tuduhan melawan, dengan tuduhan segala macam. Ini adalah permainan-permainan gila yang dilakukan oleh orang gila dengan menggunakan orang gila untuk dikatakan bukan gila. Lalu apa kita sekarang? Setelah yang ada tetap membangun ruhul jihad, ruhul dakwah, tanggung jawab dia sebagai seorang ulama. Karena ulama-ulama itu telah ditakdirkan menjadi orang yang punya keberanian, dan keberaniannya harus berdasarkan apa yang ditentukan Allah dan Rasulnya. Bukan maju tak gentar bela yang bayar. Anda begitu terlihat beraninya sangat luar biasa, oh ternyata 1, sekian triliun cair untuk diri Anda dan organisasi Anda. Keberanian orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, keberanian orang yang beriman pada Allah, Rasul dan hari akhirat, keberanian yang tidak berargu. Tidak ada dimensi untung rugi secara duniawi. Dan keberanian orang-orang yang berspektrum atau berperformance seorang ulama, keberanian untuk kemaslahatan dunia akhirat. Lalu yang kedua adalah regenerasi atau reproduksi ulama-ulama pejuang, ulama-ulama pelanjut perjuangan Islam. Maka dengan ini keberadaan lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, universitas Islam, ataupun kegiatan-kegiatan yang bermodel homeschooling itu harus diintensifkan. Agaknya mulai harus dipikirkan multimetode, multimedia, multistrategi. Dan mungkin pada tingkat tertentu pencetakan ulama-ulama yang memiliki kapasitas, yang memiliki kualitas, bahkan pada tahap tertentu memiliki otoritas terhadap perjuangan Islam, jangan terpublikasi secara sembrono, secara serampangan. Mari kita siapkan generasi-generasi yang mereka di belakang waktu akan menjadi bagian daripada pasukan penegak Islam, pembela Islam. Dan mereka secara historik dikenal sebagai orang yang paling kompromi dengan penjagaan keutuhan NKRI. Tidak ada yang bisa membantah ulama-ulama yang ilmunya setinggi apa, ulama-ulama yang keberaniannya sehebat apa, ulama-ulama yang sekaya apa, ulama-ulama yang sebanyak apapun pengikutnya di negeri ini selalu menjadi bagian daripada perjuangan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi reproduksi ulama-ulama yang dilakukan dalam rangka untuk memberikan satu bentuk kelanjutan misi, kelanjutan edukasi, kelanjutan peran-peran dakwah dan jihad dari para ulama-ulama yang telah mendahului kita, ini merupakan kewajiban semua pihak. Rasanya saya Alfian Tanjung ingin mengatakan dengan bahasa, ayo semua kalangan muslim, apakah Anda mempunyai kemampuan yang lebih lapang dan luas? Apakah Anda memiliki keilmuan yang lebih mumpuni dan dikenal sebagai ulama yang ilmunya tinggi? Apakah Anda seorang ibu rumah tangga? Apakah Anda seorang bapak yang bekerja untuk urusan rutinitas kegiatannya? Apakah Anda seorang pedagang? Apakah Anda seorang petani? Apakah Anda seorang nelayan? Apakah Anda seorang apapun? Maka Anda juga punya kewajiban untuk mencetak ulama-ulama pejuang di rumah kita masing-masing. Karena ada gium, didiklah anak-anakmu
Karena mereka akan berada pada zaman yang berbeda dengan zamanmu. Dan kita tidak bisa memungkiri keberadaan ulama-ulama. Apalagi ulama-ulama tersebut memiliki kemampuan-kemampuan tambahan baik aspek skill, aspek keterampilan, aspek-aspek strategi, aspek IT, aspek mengenal ragam senjata, mengenal ragam-ragam racun, mengenal ragam-ragam cara-cara untuk memenangkan kepentingan Islam dengan cara-cara yang dibenarkan Allah dan Rasul-Nya. Maka sebagai kesimpulan, mencetak generasi ulama pejuang menjadi sebuah keharusan semua pihak. Dan tuan-tuan yang bertugas juga di instansi, di institusi kenegaraan Republik Indonesia, Anda pun punya kewajiban. Mungkin Anda tidak terbuka kami, mungkin Anda tidak terbuka orang-orang yang merasa punya al-huriyah, kemerdekaan untuk mengatakan secara terbuka. Tetapi semua kita punya kewajiban, karena sesungguhnya dakwah itu adalah kewajiban perorangan. Maka sebagai kesimpulan, dengan wafatnya para ulama di musim-musim pandemi ini, oleh karena sebab COVID-19 atau oleh karena sebab penyakit yang lain, atau memang Allah telah menentukan dengan caranya, semuanya sudah tiada. Mari semua bergerak, baik di tingkat lokal di daerah-daerah, baik di pusat-pusat kota, maupun yang sedang diberikan kesempatan belajar ke berbagai mancanegara, agar mereka tetap diingatkan saatnya mereka harus kembali ke Indonesia untuk menjaga Indonesia yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Indonesia yang kita terus kawal untuk menjadi Indonesia yang berhaluan syariah Islam, dan kita akan menjadikan konsep baldatun thayyibatun warabun ghafur dan arahan Allah tentang wama arsalnaka illa rahmatan alamin. Sesungguhnya ajaran Islam, agama Islam diterapkan untuk memberi rahmat untuk seluruh sekalian alam. Ini yang bisa disampaikan. Kita tetap semangat dan kita tetap sistematik, terprogram dan berserah kepada Allah atas segala upaya yang kita lakukan dan tantangan dan tekanan yang dihadapi sebagai sebuah hal yang memang terus terjadi dari zaman ke zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.